Kita ke informasi lainnya, pemirsa, semburan air setinggi lebih dari 2 meter muncul di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Air menyembur saat pekerja tengah melakukan sambungan pipa milik perusahaan air minum. Semburan air tiba-tiba muncul dari proyek pipa milik perusahaan air minum di Jalan Raya Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Selasa pagi. Semburan air setinggi lebih dari 2 meter menarik perhatian warga sekitar hingga viral di media sosial. Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi saat semburan air terjadi ramai lancar. Semburan air terjadi saat pekerja tengah uji coba sambungan pipa air dengan cara dilas. Diduga tekanan air yang kuat membuat tutup pipa sambungan lepas sehingga air menyembur ke atas. Ceritanya langsung muncul apa sih gitu, awalnya langsung gede gitu, terus dia mancur, terus tadinya nyebar kemana-mana, itu lebih kencang lagi kalau awal-awal, terus dia makin lama makin turun dengan sendirinya tadi, kecil gitu, mama kecil gitu. Air menyembur sekitar 15 menit sempat menyebabkan genangan di sekitar lokasi. Petugas dari proyek galian perusahaan air minum sibuk memperbaiki pasca semburan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang meringkus 1 dari 2 pelaku penjamretan yang merampas ponsel seorang gadis yang tengah jogging di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Polisi juga tengah memburu seorang tersangka lainnya yang melarikan diri. Seorang pemuda berinisial AD, satu dari pelaku jambret, tak berkutik saat dibekuk petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di sebuah minimarket Jalan Sukapura, Jakarta Utara, Senin malam. Petugas juga langsung mengejar seorang pelaku lainnya berinisial TJ di tempat tinggalnya di sebuah rumah susun kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sayangnya, TJ diduga kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Di lokasi parkiran rusun, petugas mendapati sepeda motor milik pelaku yang telah ditutup stiker. Sepeda motor yang dipakai saat menjamret itu sengaja ditutup stiker untuk menghilangkan jejak. Ade mengaku telah belasan kali menjamret bersama TJ, mulai dari kawasan Bekasi, Jakarta Timur, hingga Jakarta Pusat. Aksi terakhir pelaku menjamret ponsel milik pengunjung Gelora Bung Karno yang telah berolahraga pagi. Korban tak menyangka telepon genggam yang baru saja dikeluarkan dari saku celana langsung dirampas kedua pelaku. Awalnya lagi jogging pagi, sekitar jam 6, ya sekitar jam 6 pagi saya lagi jogging, tiba-tiba pasangan saya kan ini larinya agak jauh nih dari posisi saya. Beliau kontak saya, saya angkat telepon saya, baru ngomong halo, tiba-tiba ditarik HP saya di belakang telepon. HP-nya 2 orang. Kini polisi tengah mengejar tersangka TJ serta penadah ponsel curian yang telah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, Ade terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mengaku sakti dan mampu menggandakan uang diringkus polisi di Cilacap, Jawa Tengah setelah menipu sejumlah korban. Dalam aksinya, pelaku menggandakan uang asli korban dengan memberikan sejumlah uang palsu. Satuan Reserse Polresta Cilacap dan Polsek Kroya Cilacap, Jawa Tengah menangkap seorang pria parubaya berinisial EP setelah diduga menipu dengan modus penggandaan uang. Polisi juga mengamankan uang palsu sebanyak 3 miliar rupiah yang disimpan di koper. Dalam aksinya, pelaku memperdaya korban dengan iming-iming menggandakan uang dengan syarat korban menyerahkan sejumlah uang. Aksi penipuan EP terbongkar ketika seorang warga Palembang menyerahkan uang asli sebesar 180 juta rupiah, namun uang hasil penggandaan sebesar 280 juta rupiah ternyata palsu. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan uang palsu dari Yogyakarta. Kemudian tidak lama setelah menyerahkan, yang bersangkutan bergegas pergi. Ya, begitu melihat ada kejanggalan dari hal tersebut, istrinya kemudian bersama korban memeriksa uang tersebut. Begitu dibuka, 4 lembar tumpukan atas pertama itu uang asli. Nah, kemudian di bawahnya ternyata uang palsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang.
serta pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.